serahkan hidup kami padamu. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami bagimu Tuhan, layakkan kami menyembah-Mu. Kami mau memuji-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu. Terima kasih biarlah mulut kami Tuhan penuh dengan setiap puji-pujian kepada-Mu. Kami mau menyembah Engkau, kami meninggikan nama-Mu Yesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya Allahku. Sekali lagi naikkan pujian ini. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus. Kami memuji-Mu setiap saat Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Sambil bangkit berdiri, mari naikkan pujian ini. Mulut kami penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya. Kau layak kami sembah Yesus. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya Allah. Kami memberi pujian bagi-Mu. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya Allahku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Sepanjang hari kami memberi penghormatan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami memuji, menyembah Engkau lebih lagi. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Setiap duka cita kita digantikan dengan kegembiraan. Setiap semua yang kita alami, Tuhan Yesus pasti sediakan jawabannya, amin. Bersama-sama katakan. Kau ubah rataku jadi kaya raya. Kau bukakan kain tabungku. Dia yang memberikan kita sukacita. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur dengan segenap kekuatanku memuji-Mu. Sekali lagi mari naikkan pujian ini. Kau ubah ratapku jadi tarian-tarian. Kau bukakan kain tabungku. Kau berikan sukacita, jiwaku
sambil gerak kiri kananmu. Bersyukur selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan selama-lamanya. Sekali beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita duduk jemaat Tuhan. Disampaikan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mungkin membawa anak, boleh dibawa ke bawah, nanti akan dilayani oleh guru sekolah minggu. Mari siapkan hati kita, biarkan hati kita siap untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Satu pribadi seperti dirimu, kau yang rela mati, tebus hidupku.
percaya Tuhan Kau adalah satu-satunya alasan kami hidup. Kami bisa ada sebagaimana ada sore hari ini karena kasih kesetiaan-Mu yang terlalu besar dalam kehidupan kami. Kami manusia yang berdosa ini Engkau melayakkan, Engkau membenarkan. Engkau menyucikan kami sehingga kami bisa ada sebagaimana ada saat ini. Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicara lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Dan kami mau buka hati kami mau buka telinga mata pendengaran kami. Hati kami mau menjadi seperti tanah yang subur yang siap ditaburi firman kebenaran-Mu Tuhan. Kami serahkan pembaratan firman di dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga apa yang disampaikan dapat berbicara ke dalam hati kami. Kamu berdoa, jemaat-Mu yang datang pulang tidak sama lagi. Mereka membawa berkat rohani daripada Engkau. Hidupnya ditransformasi melalui kebenaran yang Kau sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman ini yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Boleh dinyalakan lampunya? Jangan duduk dulu, kita tetap bangkit berdiri. Iya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, boleh lihat ke belakang. Kita ada fellowship time. Nah, boleh ditanyakan di belakangnya hobinya apa dan biasanya main di mana. Silakan. Ngobrol sama teman di belakangnya. Jangan ngobrol sama sesamanya ya. Ngobrol sama teman di belakangnya, tanyakan apa kabar, hobinya apa dan biasanya hobinya dilakukan di mana. 1 menit saya beri kesempatan. Silakan. Balik saja enggak apa, jangan malu ya, kenalan. Hobinya apa dan ininya di mana? Kita ada fellowship time. Ya. Ya, silakan. 1 menit. 1 menit. Ya, silakan. Balik saja bertanya, tanya. Oke, baik. Ya, sudah tahu, siapa tahu ketemu sama-sama hobinya manjat gunung, manjat pinang. Gitu ya. Oke, baik. Oke, berikutnya saya ingin mengajak kita semua pada saat mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama antusias. Yang mau katakan amin. Nah, di depan akan muncul, boleh munculkan sama-sama katakan amin. Lebih keras lagi, sama-sama katakan amin. Berikutnya lagi. Sama-sama katakan yes. Sekali lagi. Yang jelas dong, yes, begitu ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi tepuk tangan bagi nama Tuhan. Oke, jadi saya ajari ini supaya pada saat firman Tuhan disampaikan, kita semua merespon, yang ngerti katakan amin. Sekali lagi, yang ngerti katakan yes. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, baik. Saat ini firman Tuhan sore hari ini akan dilayan oleh Bapak Pendeta Basuki Trinugroho. Jadi kita beri tepuk tangan sekali lagi dan saya persilakan Bapak Basuki untuk maju ke depan, silakan. Thank you. Ya, silakan duduk semua. Shalom. Ya, senang sekali bisa ibadah sore. Saya pikir ini 90% single atau yang depan juga single. Ya, jadi ini luar biasa. Nah, hari ini sesuai dengan topik tema nasional judulnya iman dan kemurahan hati, ya. Iman dan kemurahan hati. Kalau kita perhatikan sebentar. Ya. Sebelum ini, dalam minggu-minggu ini di WA group, di Facebook, di Twitter rame, yaitu kehadiran Papa Francisco. Ya. Nah, beliau ini datang, sebetulnya kan beliau ini pimpinan umat Katolik ya. Tapi yang rame bukan hanya Katolik, semua rame. Tapi terutama kesan terhadap beliau apa kira-kira? Apa? Sederhana, ya. Sederhana, harusnya bisa ini ya, Vatikan itu negara kecil. Ya. Tapi negara ini kaya banget gitu. Duitnya mengalir terus ke sana, kaya banget gitu. Tetapi beliau naik pesawat namanya pesawat apa ini? Komersial ya, pesawat komersial, dan pada waktu di Indonesia
nginepnya juga di nginep Kedubes Vatikan. Di situ ada gereja, terus ada Santa Ursula dan sebagainya. Nah, jadi kalau misal ke Makassar gitu, beliau tidak, ini ngebayanginnya Makassar lah. Kalau misal Makassar, beliau tidak nginep di Klaro, tidak nginep di Rindra, tapi nginepnya di Kare. Gitu. Nangkep ya, kira-kira. Jadi begitu sederhana. Ternyata sikap sederhana ini begitu kuat berbicara kepada seluruh Indonesia lintas kepercayaan. Ya, karena apa? Sederhana. Kesederhanaan nggak usah diomongkan, dia nggak perlu ngomong saya hamba Tuhan sederhana, nggak perlu. Dia juga nggak perlu pakai baju yang sederhana compang camping, nggak perlu. Dia juga pakai kebesaran tetap. Tetapi orang bisa merasakan dia sederhana. Sikap ini berbicara kuat kepada seluruh Indonesia. Bahkan lintas agama, lintas kepercayaan. Nah, hari ini kita akan bicara tentang iman dan kemurahan hati. Nah, iman di dalam Kristus itu sangat praktis, kata John Stott ini teolog Injili yang sangat kuat. Dia bilang iman di dalam Kristus itu sangat praktis. Sangat praktis artinya apa? Bisa diterapkan, bisa dipraktekkan, bukan sekedar teori. Iman di dalam Kristus. Dan prakteknya ini membawa kita kepada pengorbanan dan pelayanan. Memberi tanpa perhitungan sebagaimana Kristus telah memberikan dirinya bagi kita. Nah, jadi kemurahan hati ini juga penting bagi kita semua. Yesus mengajar kepada para murid untuk menunjukkan sikap murah hati yang menandai nilai kekristenan jika dibandingkan dengan kepercayaan yang lain. Berarti murah hati itu adalah faktor pembeda. Kemurahan hati bisa menjadi faktor pembeda antara orang percaya dan tidak. Sama tadi, siapa? Pastor, begitu sederhana, dia datang ke Indonesia menjadi faktor pembeda. Kesederhanaannya, bukan jubahnya yang menjadi faktor pembeda. Bukan status jabatannya yang menjadi faktor pembeda. Beliau datang dengan faktor pembeda apa? Kesederhanaan. Nah, Alkitab mengatakan bahwa kemurahan hati menjadi faktor pembeda. Di lingkungan kos, di dalam kampus, di keluarga besar, faktor pembeda ini orang percaya Tuhan. Alkitab katakan ini anak-anak Allah yang maha tinggi. Faktor pembeda. Nah, mari kita baca firman Tuhan. Ada satu perikop, menurut saya perikop ini ekstrim. Perikop ini begitu radikal, sangat berbeda. Mari kita perhatikan bersama. Tetapi kepada kamu, kata Yesus, yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Ya, bagus. Dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu.
Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. 3. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. 35, 36 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, jadi coba perhatikan ayat ini. Begitu radikal, standarnya begitu tinggi. Coba bandingkan dengan kepercayaan lain. Adakah standar kebaikan, kemurahan hati yang melebihi ini? Ya, temukanlah di mana saja standar kemurahan hati yang lebih dari ini. Ya. Nah, karena itu dulu saya berpikir ini hanya tataran ideal, tetapi tidak bisa dilaksanakan. Tataran ideal yang terlalu ideal sehingga tidak bisa dilakukan. Tetapi no, ini adalah sangat praktis. Nanti kita belajar. Ya, begitu praktis, kalau kita tidak melakukan seperti ini, justru kita tidak akan mengalami keindahan di dalam Tuhan. Ya, nah jadi tadi kita belajar bahwa kemurahan hati menjadi faktor pembeda. Nah, malam hari ini kita belajar ciri murid yang murah hati. Karena murah hati itu menjadi faktor pembeda, maka penting kita tahu ciri murid yang murah hati. Yang pertama adalah mengasihi, bukan membenci. Ya, mengasihi bukan membenci. Ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mengasihi dan bukan membenci. Nah, coba kita perhatikan anak kecil di kami ada dua anak kecil. Jadi sejak anak ini berusia 1 bulan, anak ini dibawa mamanya kerja di saya, di gereja, kerja di gereja. Jadi saya tahu perkembangannya sejak usia 1 bulan. Saya amatin ini anak. Yang respon pertama saya lihat, anak kecil itu egois banget. Begitu lapar, nangis. Nggak peduli mamanya lagi repot. Nggak peduli mamanya lagi sakit. Nggak peduli mamanya lagi apa. Pokok begitu dia lapar, dia nangis. Dia nuntut. Dia maksa saat itu juga. Betul nggak? Nah pertanyaannya, anak kecil gitu, siapa sih yang ngajarin egois? Apakah mamanya tiap malam dia ngomong, nak, pokoknya jangan pernah mau kalah nak. Kepentinganmu nomor 1. Bahwa siapapun juga harus mendengar kamu, harus nurut kamu nak. Ada gitu orang tua? Nggak ada. Betul? Satu kali sepupunya yang lebih muda datang. Nah kan biasa anak kecil ini mainan diambil.
Ini anak udah usia 1 tahun, itu bisa balon, itu dipukul-pukulin ke sepupunya. Pong, 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 pong. Dan sepupunya yang dipukulin balon ya gini. Untung balon, coba bantal. Begitu ya, langsung kali ya. Tapi siapa sih yang ngajarin anak itu kok kemudian bisa dengan sendirinya egois. Sebagai akibat keberdosaan manusia, kebencian bisa dilakukan siapa saja tanpa perlu dipelajari. Ya. Lingkungan kita demikian. Karena itu Yesus menaruh standar yang tinggi. Yaitu mengasihi dan bukan membenci. Ketika orang lain membenci kita, kasihlah dan berbuatlah baik kepada mereka. Nah, Yesus kontraskan demikian. Ini luar biasa. Jika hanya mengasihi orang yang mengasihi, maka tidak ada perbedaan dengan pemungut cukai atau mereka yang jahat lainnya. Orang lain juga berbuat begitu. Kalau kita ngarepin atau berbuat baik hanya kepada orang yang baik aja, apa bedanya dengan orang berdosa? Padahal Alkitab katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kita beda, nature kita beda. Tuhan mengubahkan kita menjadi ciptaan baru. Ketika kebencian ada, Tuhan Yesus katakan berbuatlah baik kepada mereka. Ya, murid Kristus sejati menunjukkan kualitasnya dengan mengasihi musuh dan berbuat baik kepada mereka yang bahkan menebar kebencian. Nah, sekarang kita pikir ini sangat sulit. Ada orang menampar pipi kiri, Alkitab katakan kasih salah. Karena kalau nampar pipi kiri kasih kanan itu artinya menghindar. Mau tampar kiri, nggak kena. Tapi yang benar kalau mau ditampar kiri kasih juga. Bukan kasih kiri, mau tampar kiri, kasih kanan, itu menghindar. Tapi kasih juga pipi kanan. Nah, kita pikir, ini nggak mungkin, siapa bisa mempraktekkan? Siapa bisa menerapkan ini? Tapi coba sekarang kita pakai pikiran kita. Ada 3 level reaksi orang terhadap kejahatan. Ya. Level pertama, orang berbuat jahat dan kita balas dengan kejahatan. Orang nonjok kita, kita balas, kita tonjok dia. Pertanyaan, apakah dengan kita berhasil menonjok dia, kita menjadi lebih baik? Apakah dengan menonjok itu ada peningkatan di dalam diri kita yang membuat kita puas, yang membuat kita senang? Coba perhatikan. Coba perhatikan, ini benar-benar melawan apa yang biasa terjadi. Misal nih, saya nih jengkel banget sama Pak Esra. Jadi saya tonjok dia. Das. Yang pertama terjadi, tangan saya sakit. Betul nggak? Yang saya dapat, tangan saya sakit. Dan Pak Esra terus benjol. Terus saya ngomong gini, puas saya. Halo. Jadi kalau saya benci seseorang, misal saya hancurin bisnismu, saya matikan usahamu, awas kau. Terus benar-benar bisnisnya mati. Kira-kira apa yang saya dapat?
Apakah kemudian saya menjadi lebih baik? Apakah saya berubah? Sebetulnya nothing happen with me. Jadi nggak ada sesuatu yang berubah di dalam diri saya. Nah, pertanyaannya, kalau tidak ada yang berubah, kenapa saya puas? Kalau sesuatu yang nol, nggak ada apa-apanya, tapi membuat saya puas, artinya apa itu? Berarti itu adalah kepuasan palsu. Kepuasan semu. Babel. Nah, kita ditipu oleh iblis. Kalau kita berhasil menghancurkan, maka itu baik bagi kita. Apa yang baik? Tidak ada apapun yang berubah dalam diri kita. Apalagi orang ada yang berkata, enggak apa-apa aku hancur. Sekarang yang kedua, level kedua. Level kedua adalah orang berbuat jahat kepada kita dan kita diam saja. Udah sabar, kita ini anak Tuhan, sabar. Tuhan nggak boleh membalas. Ada lagi kepada dia. Karena apa? Karena kita harus aktif. Nah, kalau kita membaca Matius pasal 5 khotbah di bukit 567, maka kita akan melihat the opposite spirit, roh kebalikan itu yang harus kita kerjakan. Salah satunya ini, kalau orang jahat, Alkitab katakan kita perlu berbuat baik. Orang minta kita berjalan 1 mil, kita berjalan 2 mil. Tampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Orang yang minta bajumu, berikan juga jubahmu. Bukan diam, bukan hanya menahan, tetapi berbuat baik. Karena apa? Ketika kita terus berbuat baik terhadap yang jahat kepada kita, maka hati kita akan diubahkan oleh Tuhan menjadi mengasihi Dia. Masalah dia tidak mengasihi kita, itu problem ada pada dia. Tetapi kitanya sendiri bisa berubah menjadi baik. Karena apa? Karena kita memiliki roh kebalikan yang bertindak kebalikan dari apa yang dilakukan. Nah, karena itu saya mau bicara praktis nih. Tadi kan bicara praktis toh? Saya mau ajak kalian, Bapak Ibu, teman-teman, ingat-ingat keluarga besar. Sekarang nggak usah kita berpikir teroris, kita harus kasih teroris. Nggak pernah ketemu kita. Ya, kita harus misal siapa, nggak perlu yang jauh-jauh, tetapi keluarga. Ada nggak di antara kita yang memiliki problem hubungan dengan keluarga besar? Bisa sepupu, bisa keponakan, bisa om tante, bisa papa mama, bisa siapa saja. Tapi lingkup keluarga besar dulu. Ada nggak? Ya, saya mau sampaikan, kalau hanya berdiam diri, maka itu bukan ajaran Yesus. Ajaran Yesus apa? Mengasihi dan berbuat baik. Berdoa kepadanya, memberkati mereka. Saya punya kakak nomor 1. Kakak nomor 1 ini paling-paling. Dia lulus duluan dulu pada waktu kuliah. Tapi pada waktu adik-adiknya kekurangan, kuliah, keliling, jalan kaki, ke kampus jalan kaki, ke gereja jalan kaki, kemana-mana jalan kaki. Bukan karena olahraga, karena terpaksa. Nah, saya minta, Mas bantu dong. Dia nggak pernah bantu. Setelah itu orang tua saya sudah nggak produktif, nggak bisa kerja, nggak bisa ini. Yang lain patungan tiap bulan memberi kepada orang tua, dia nggak mau. Aduh, gitu.
Jadi saya jengkel. Karena jengkel saya marah, saya nggak pernah sapa dia. Dia jatuh sakit, saya biarin dia. Dia coba hubungi saya, nanya-nanya obat ke saya biarin ke dia. Jengkel. Tapi istri saya bilang, kalau kamu memelihara jengkelanmu, gimana kamu bisa jadi berkat bagi jemaat? Oh iya, saya teringat ini. Kebaikan itu bukan hanya di batin. Kebaikan itu bukan hanya dipikir. Kebaikan itu dilakukan. Satu kali nenek saya meninggal dan bagi warisan. Saya dapat warisan. Nah, kakak saya nggak punya kerjaan. Jadi dia pengen berangkat ke Papua. Dia nggak punya modal, nggak punya duit. Saya bilang ke istri saya, itu warisan saya juga nggak mungkin tempatin, ada tanah, saya nggak mungkin tempatin, saya nggak mungkin pakai. Kita jual aja ya, kita kasih ke kakak saya. Terserah itu punyamu, gitu istri saya. Jadi saya jual, saya kasih ke dia, saya ngomong ke dia, berangkat kau ke Papua. Ingat, ini uang bukan sekedar uang tabungan saya. Ini uang warisan yang saya terima. Tapi karena aku mengasihi kamu, pakai uang ini untuk kamu berangkat. Sampai sekarang dia masih pokok doa saya untuk percaya Yesus, karena dia belum percaya Yesus. Tapi kebaikan itu bukan dipikirkan, tapi dilakukan. Dan ketika kita melakukannya, kita semakin mengasihi dia. Amin. Yes. Tepuk tangan untuk Tuhan. Berarti 3 paket lengkap, Pak. Amin. Yes. Dan tepuk tangan. Kedua, memberkati bukan mengutuk. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Murid Kristus juga diajar untuk memberi respon yang benar ketika ada orang lain yang bertindak jahat. Saya belajar dari teman saya waktu kuliah. Salah satu pergumulan mahasiswa adalah kalau mau retreat, pengen ikut tapi nggak bisa bayar. Nggak tahu di sini ada nggak yang begitu ya, itu di Bogor itu adanya. Jadi pengen retreat tapi nggak bisa bayar. Nah, saya punya teman, ini unik. Anaknya pendiam, biasa di gereja juga dia nggak menonjol gitu. Tapi kalau dia mau ada retreat, itu dia keliling ke tempat kos teman-teman. Yaitu dia masukkan uang, jadi kalau misalnya bayarnya 250 gitu ya, dia masukin ke situ 50, ada yang 100, ada yang apa, terus dia
Caranya di dalam kehidupan kita, kita suka pinjem. Nah, saya mau kasih tahu jangan salah ayat. Kan kata Alkitab, kalau dipinjem jangan menuntut balas. Kalau dipinjem jangan mengharap kembalian. Jadi kita pinjem dan gak ngembalikan. Salah gunain ayat. Karena ayat Alkitab lain Mazmur 37 kalau nggak salah. Orang yang meminjam harus mengembalikan. Nah, ayat itu adalah ayat untuk yang memberi pinjaman. Tapi bagi yang pinjam, ayatnya adalah barang siapa pinjam harus mengembalikan. Jangan salah gunakan ayat. Sama seperti suami istri. Hai suami, kasihilah istrimu. Hai istri, tunduklah kepada suami. Menjadi repot ketika istri menggunakan ayat suami. Dan suami menggunakan ayat istri. Nah, nggak kena itu. Jadi gunakan sesuai dengan peruntukannya. Jangan salah alamat. Ya. Saya bayangin suami istri itu ya, dulu waktu Paulus ngomong kepada suami, Paulus ngomong kepada istri. Sebetulnya waktu itu Paulus kirim WA kepada para suami. Hai suami, kasihilah istrimu. Tapi Paulus ngirimnya salah grup. Ke grup ibu-ibu. Hai suami, kasihilah istrimu. Jadi istri ngelihatnya cuma kewajiban suami. Alamak, suamiku berarti nggak patuh sama firman Tuhan. Nggak mengasihi. Nah, WA untuk istri diberikan ke suami. Hai istri, tunduklah kepada suami. Akhirnya suami, ini istriku nggak nurut firman Tuhan. Pada nanduk semua. Nah akhirnya terjadi konsep yang salah. Ada peruntukannya masing-masing. Jadi merelakan bukan membalas. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada saatnya kita belajar dari prinsip ini bahwa tidak bisa berharap lebih kepada mereka yang tidak tahu kebenaran. Ya, kita tidak bisa menuntut orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Karena itu kita harus bisa mengerti kalau orang, oh ya dia tidak mengerti kebenaran. Dia belum tahu. Ya. Yang Yesus ajarkan prinsipnya adalah apa? Rela, tulus, bahasa tetangga ikhlas. Bahasa tetangga ikhlas. Karena itulah nilai murah hati yang ditekankan Tuhan. Tuhan menjanjikan upah untuk sikap yang demikian. Satu kali ada teman pendeta datang ke saya. Pak Basuki, saya heran nih, kenapa? Ada pengusaha-pengusaha saya doakan, sakit, sembuh, usahanya bangkrut, berhasil lagi. Tapi pengusaha itu nggak inget saya. Tapi dia ingetnya pendeta lain yang dikasih amplop. Saya enggak. Terus pernah enggak terima dari yang lain? Nah itu. Orang lain justru yang enggak saya doakan. Dia ngasih saya. Saya bilang, udah pas. Kalau yang kita doakan itu yang juga ngasih kita, itu namanya kita dagang doa. Kalau yang kita layani itu yang memberkati, itu namanya kita dagang pelayanan. Tuhan membuat mekanisme begitu. Kita layani A, kita layani B, C yang memberkati kita. Ya. Dan saya bilang itulah yang membuat Bapak ada sampai sekarang. Iya toh? Karena mekanisme Allah itu. Kita tidak barter di dalam mengasihi. Kita tidak barter di dalam melayani orang. Tetapi apa? Berilah maka kamu akan diberi. Tapi diberinya bukan dari situ. Tapi bisa jadi dari yang lain. Dan memang seringkali demikian. Dari yang lain.
Maka saya pelayanan ke daerah, pelayanan ke desa, pelayanan kemana saja. Dan seringkali mau terima PK-nya juga nggak tega begitu. Ya. Tetapi halo sampai sekarang nurunin berat badan susah. Artinya apa? Tuhan tetap berkati saya. Karena Tuhan nggak mau barter. Tuhan mau memberkati kita. Amin. Yes. Tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, jadi iman dan kemurahan ini dari perikop ini apa yang kita pelajari? Yang pertama, mengasihi tanpa batas. Tanpa batas artinya lintas, bahkan sampai musuh pun kita harus kasihi. Itulah standar kekristenan kita. Jadi prakteknya nggak usah jauh-jauh keluarga besar kita. There is no enemy in our family. Nggak ada musuh di dalam keluarga kita. Amin? Yes. Nggak usah tepuk tangan. Pastikan. Ya, karena kita telah mengenal perikop ini, kalau ada keponakan, ada sepupu, ada tante, ada om apa, itu jangan anggap mereka musuh. Ya. 2, tindakan kemurahan hati memberi tanpa harap kembali. Ingat, di dalam Tuhan bukan barter, tetapi Allah memberkati kita. Berkat Tuhan itu berlipat-lipat kali ganda. 3, melampaui standar dunia. Kemurahan hati bukan karena membalas, bukan karena apa, itu namanya investasi. Ya, bukan. Tetapi benar-benar kita memberkati. Dan terakhir, orang yang melakukan ini, dia menjadi. Kalau memang kita beriman, iman kita disertai dengan apa? Kemurahan hati. Kalau kita berpikir kita bertumbuh dalam iman, tapi pelitnya juga bertumbuh, maka jangan-jangan ada yang salah itu. Ya, iman dan kemurahan hati berjalan beriringan. Iman mendorong kita untuk bertindak dengan kemurahan hati, bahkan ketika itu tampak tidak masuk akal. Mari kita lakukan ini kemurahan hati. Maka dunia akan tahu kita anak-anak Allah yang maha tinggi. Amin. Tuhan memberkati, kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Pemain musiknya.
mengatasi sakit hati, mengatasi kekecewaan. Kadang-kadang kita hanya diajarkan mengampuni. Kita diajarkan untuk sabar. Kita menjadi Kristen yang sangat pasif. Hari-hari ini terlalu banyak pengajaran yang hanya menekankan tentang melodramatik perasaan, saya sebut. Tapi Yesus tidak cukup dengan demikian. Yesus mengajarkan yang sangat radikal, yaitu berbuat baik. Tanpa tindakan ini, kita hanya menjadi orang yang mengasihani diri sendiri. Kita hanya menjadi orang yang inward looking, yang hanya melihat diri kita sendiri. Tetapi ketika kita melangkah memberkati, kita melangkah mendoakan, kita melangkah untuk berbuat baik, maka itulah yang akan menyembuhkan kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ayat ini begitu sulit kami pikir. Begitu tidak mungkin kami pikir. Tetapi Engkau memberikan perintah tidak pernah melebihi kekuatan kami. Kami tahu justru inilah solusi terbaik terhadap problem sakit hati, terhadap problem kekecewaan, terhadap problem kepahitan. Tuhan, karena itu ajari kami untuk berani melangkah, untuk berani bertindak real di dalam kenyataan, yaitu memberkati orang-orang yang membenci kami. Berbuat baik kepada orang-orang yang mengutuk kami. Kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Oleh kuasa Roh-Mu kami mampu, oleh pertolongan-Mu kami sanggup melakukan. Terima kasih untuk firman-Mu yang radikal ini, tetapi benar adanya. Dan kebenaran itu pasti akan membebaskan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati kita semuanya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur di depan jemaat Tuhan. Ada 2 amplop, amplop pertama untuk operasional pastori dan amplop yang pertama untuk kas gereja. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sungguh luar biasa, menyadarkan kami Tuhan, biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah lebat dalam setiap hati kami, dan biarlah Tuhan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang telah memberitakan kebenaran firman-Mu, terus berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur kepada hamba-Mu, biarlah Engkau berkati juga pekerjaannya dan keluarganya, semua Tuhan Yesus yang tahu setiap hamba-Mu yang butuhkan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan korban syukur, biarlah berguna bagi pelayanan di tempat ini. Yang siap untuk memberi, sama-sama katakan amin. Persembahan akan dimulai dari sebelah kiri, tengah, dan kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sukacita
kembali jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman selama sepekan kepada tim multimedia. Persilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Kami mengajak teman-teman semua yang rindu bersekutu dan bertumbuh bersama dalam Tuhan untuk hadir di ibadah ground Grow Up Indah. Bagi teman-teman yang belum bergabung di salah satu ground, silakan mengakses barcode informasi yang telah disediakan. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Mari belajar firman Tuhan bersama pada pendalaman Alkitab atau PA yang akan diadakan di gedung gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom. Oke.
Dan bahkan mereka yang Tuhan Yesus menjadi parking ministry, Tuhan Yesus pemain musik, penari Tuhan Yesus, soundman, lighting dan lain sebagainya Tuhan, mereka yang menjadi koki di bawah kami berdoa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus saat kami melakukannya dengan sukacita Tuhan, tidak ada satupun yang sia-sia yang kami lakukan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami juga rindu melalui pelayanan kami Tuhan, orang-orang yang datang ke gereja ini merasa disambut, merasa ada keluarga di tempat ini, merasa bahwa gereja ini berkenan di hadapan Tuhan dan mereka boleh membawa sukacita yang berasal daripada Tuhan saat mereka datang beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan Yesus buat jemaat-Mu yang hadir malam hari ini, apapun yang menjadi masalah mereka, apapun yang menjadi persoalan mereka Tuhan yang mereka bawa kepada Tuhan, kami percaya semuanya Tuhan telah memberikan jalan keluarnya. Kami tahu Tuhan saat kami datang tidak seperti sebentar lagi kami akan pulang, kami pulang dengan membawa sukacita yang berasal daripada Tuhan, kami pulang dengan membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Bapa yang baik, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami percaya bangsa dan negara kami Indonesia ini ada di dalam tangan Tuhan, dan saat bangsa dan negara kami ada dalam tangan Tuhan, ada keamanan, ada damai sejahtera di bangsa ini. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat kota di mana kami tinggal, kota Makassar Tuhan, Tamalan Rea. Kami berdoa biar terus terjadi penuaian jiwa. Gereja-gereja Tuhan bersatu untuk menuai jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan melalui pelayanan kami, gereja-gerejamu, melalui hamba-hambamu Tuhan Yesus. Engkau pakai Tuhan sebagai perpanjangan tangan-Mu di kota ini, di bangsa ini Tuhan, supaya lebih banyak orang bisa mengenal Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus bisa mengaku sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tak lupa juga kami mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan, keluarga kami, saudara-saudara kami, mereka yang belum mengenal Tuhan, kami bawa di dalam tangan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang memperkenalkan pribadi Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami rindu Tuhan, tidak hanya kami Tuhan yang mengalaminya, tetapi orang-orang di sekeliling kami, keluarga kami pun juga merasakan kasih Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ini kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa buat
teman-teman kami, jemaat-jemaat Tuhan, para orang tua, para lansia, Tuhan Yesus, ibu janda, anak yatim, kami berdoa biar Tuhan cukupkan keperluan mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan untuk melalui hari-hari mereka, Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang memampukan mereka, yang mencukupkan apa yang mereka perlukan. Berdoa juga Tuhan Yesus buat anak-anak-Mu yang hari-hari ini menghadapi ujian, mereka yang mempersiapkan kuliah mereka, sekolah mereka, Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan, sebab kami tahu masa depan yang indah telah Tuhan sediakan buat kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, apapun yang keluar dari mulut kami Engkau telah mengetahuinya Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan bila di dalam doa kami ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah semua yang kami ucapkan, semua yang kami minta kepada Tuhan terjadi hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Makasih Bapa yang baik. Ini doa kami Tuhan Yesus, dan sambut dan sempurnakanlah dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua dalam kebenaran dan kasih mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, silakan mengambil saat teduh sejenak. Thank you.